saya Govino dalam channel Go Tutorial. Oke teman-teman semua, kita akan belajar bersama-sama kali ini pelajaran fisika tentang gelombang cahaya. Dan ini adalah bagian yang keempat dari bagian bab yang saya pecah. Jadi tentang kekuatan lensa dan persamaan pembuat lensa. Oke teman-teman, jangan di skip videonya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tentunya share ke teman-teman yang lain. Oke, kita akan mulai belajar bersama-sama kali ini. Oke, konsep awalnya adalah tentang kekuatan lensa ya teman-teman. Mungkin sudah pernah tahu dulu waktu di jenjang SMP, sudah pernah belajar juga. Jadi yang namanya kekuatan lensa itu hanya dirumuskan sebagai P sama dengan 1/F ya. Dan F itu fokus lensa dalam satuan meter, sedangkan P adalah kekuatan lensa atau satuannya dioptri. Jadi soalnya hanya sekitar seperti ini aja. Misalkan kita disuruh menentukan kekuatan lensa yang memiliki fokus 5/3 meter dan 20 cm gitu ya. Jadi yang penting kalau mau menghitung kekuatan lensa itu fokusnya sudah harus dalam meter. Jadi kalau yang ini kita sudah langsung bisa menghitung kekuatan lensanya ya. Tinggal 1 per fokus. Fokusnya min 5/3, maka nanti akan kita dapatkan min 3/5 dioptri. Oke ya. Nah, tapi kalau yang ini 20 cm kita harus jadikan dulu ke meter. Ya, jadi ini fokusnya kita jadikan ke meter itu 0,2 meter. Maka kekuatan lensanya 1/0,2 atau 10/2 itu kita dapatkan 5 dioptri. Oke ya teman-teman, gampang sekali. Kalau dibalik, kita sudah punya jarak fokus lensa ya. Kita sudah punya kekuatan lensa, kita suruh mencari jarak fokus lensa yang ukurannya 1,5 dioptri, tinggal kita balik teman-teman ya. Jadi kalau mencari fokus ya berarti 1 per kekuatan lensanya ya, atau 1 per 1,5 itu kita bisa jadikan 2/3 satuannya meter. Sedangkan kalau di sini berarti 1 per min 3/4 itu akan didapatkan 4/3 meter. Ya, ini konsep tentang kekuatan lensa ya, sederhana sekali saja. Oke, nah berikutnya ketika kita memiliki lensa, setipis apapun lensa itu adalah merupakan gabungan dari dua permukaan. Sehingga jarak fokus lensa itu yang sebenarnya kita biasanya sudah diketahui itu sebenarnya didapat dari perhitungan tertentu. Dan ini rumusnya teman-teman. Jadi mencari fokus bahan lensa yang terdiri dari dua permukaan itu rumusnya adalah NB per NM min 1 dikalikan 1/R1 tambah 1/R2. Apa artinya besaran-besaran ini? F itu adalah fokus lensa, nanti kita dapatnya dalam satuan cm. NB itu indeks bias bahan lensa. Sedangkan NM itu indeks bias medium, sedangkan R itu adalah jari-jari permukaan. Karena ada dua ya, ini jari-jari permukaan 1 dan 2. Nah, macam-macam lensa mungkin gambarnya seperti ini teman-teman. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang kayak gini ya. Nah, ini permukaannya bisa cembung, bisa cekung, bisa datar. Dan itu menentukan tanda dari nilai R-nya sendiri. Kalau cembung atau konveks itu tandanya positif, kalau cekung atau konkav tandanya negatif, sedangkan kalau datar itu sebutannya plan itu tandanya tak hingga. Jadi dia langsung diisi nilai R-nya adalah tak hingga. Oke ya, seperti itu. Gampang sekali, ini rumusnya tinggal dihafalkan saja, nanti soalnya juga tidak akan berkembang terlalu banyak. Oke, kita coba di beberapa contoh. Sebuah lensa indeks biasnya 1,5 dibuat dari permukaan cembung R-nya 20 cm dan permukaan cekung 40 cm. Hitung jarak fokus lensa itu apabila berada di udara dan nanti dia berada di dalam air. Oke, di sini kita data bahwa kita sudah punya indeks bias bahan itu 1,5, sedangkan indeks bias mediumnya adalah 1 ya, ini di udara. Indeks bias medium, sedangkan R-nya itu ada R1 dan R2. Di sini yang permukaan cembung saya tulis plus 20 ya, sedangkan yang cekung saya tulis min 40 cm ya. Oke teman-teman ya. Nah dari sini kita tinggal hitung jarak fokusnya dengan rumus yang tadi, 1/F sama dengan N bahan per N medium min 1 dikalikan 1/R1 ditambah 1/R2 ya. Oke, jadi 1/F sama dengan sini akan didapat 1,5 dikurangi 1 itu setengah ya teman-teman ya. Oke, sini bisa kita jadikan 40, jadi ketemu 2 dikurangi 1 ya. Nanti akan didapat 1/F sama dengan 1/2 dikalikan 1/40 atau 1/80, sehingga fokusnya kita dapatkan 80 cm ya. Nah kalau indeks biasnya di air ini yang berbeda hanya indeks bias mediumnya saja 4/3. Oke, jadi perhitungannya sama ya. Indeks bias bahannya 1,5 per 4/3 dikurangi 1 dikalikan 1/20 ditambah 1/-40 gitu ya teman-teman ya.
Nah, ini bisa kita hitung ya. 1,5 kita anggap 3/2 ya. 3/2 kalau dibagi 4/3 nanti akan ketemu 9/8 dikurangi 1. Yang ini sama tadi kita jadikan 40, berarti 2 dikurangi 1 ya. Oke, di sini kita dapatkan 1/8 dikalikan 1/40 sehingga kita dapatkan 1/320. Nanti kita dapat fokus lensanya adalah 320 cm. Oke ya, itu penggunaan rumusnya saja teman-teman. Nah, berikutnya lensa plan convex memiliki indeks bias 1,5 yang memiliki kekuatan 4 dioptri. Tentukan jari-jari kelengkungannya. Nah, ini hati-hati teman-teman. Jadi di sini ada plan convex ya. Plan itu datar ya. Convex itu cembung. Oke ya. Nah, sehingga di sini kita sudah punya apa? Indeks bias bahannya 1,5. Lalu yang jelas R1-nya kita anggap tak hingga ya. Lalu N mediumnya berapa teman-teman? Kalau tidak diketahui itu biasanya dianggap N mediumnya 1. Ini artinya bendanya ada di udara. Ini selalu teman-teman ya. Biasanya kalau tidak dia ketahui itu indeks bias mediumnya dianggap 1. Nah, kemudian yang kita cari adalah R2-nya. Tapi kita sudah punya P ini, kekuatan lensa. Jadi P-nya itu 4 dioptri sehingga fokusnya adalah 1/4 meter atau 25 cm. Oke ya. Nah, data-data itu kita gunakan dengan rumus tadi. 1/F sama dengan N bahan per N medium min 1 dikalikan 1/R1 ditambah 1/R2. Kita tinggal masukkan 1/25, N bahannya 1,5, N mediumnya 1 dikurangi 1 dikalikan 1 per tak hingga ditambah 1/R2. Di sini kita dapatkan ini setengah ya. 1 per tak hingga itu hasilnya 0 teman-teman ya, sehingga di sini tinggal 1/R2 saja. Nah, di situ kita akan dapatkan 1/2R2 sama dengan 1/25, sehingga 2R2 sama dengan 25. Itu artinya R2-nya adalah 25 dibagi 2 atau kira-kira 12,5 cm. Seperti itu ya. Nah, ini ketemu jari-jari. Oke teman-teman ya, itu membolak-balik rumusnya. Berikutnya, lensa plan konkav, jari-jari kelengkungannya 12 cm dan panjang fokusnya min 18 ya. Tentukan indeks bias bahan lensa tersebut apabila medium dianggap udara. Nah, di sini itu yang dimaksud plan konkav itu berarti ini jari-jari kelengkungan yang konkavnya ya, karena kita sudah tahu bahwa kalau plan konkav itu berarti R1-nya adalah tak hingga, sedangkan R2-nya itu 12 cm, tetapi lupa tanda minus ya teman-teman ya, karena ini cekung. Oke, sedangkan kita sudah punya fokusnya adalah min 18 cm. Kalau minus biarkan tetap kita tulis minus. Oke, sedangkan N mediumnya dianggap 1. Nah, kita tinggal mencari N bahannya. Oke, kita terapkan di rumus yang tadi. 1/F sama dengan N bahan per N medium min 1 dikalikan 1/R1 ditambah 1/R2. 1/min 18 ya. N bahannya kita nggak tahu, per 1 dikurangi 1. Ini tak hingga ditambah 1/min 12 ya teman-teman ya. Jadi di sini akan didapat min 1/18 sama dengan N bahan min 1 dikalikan min 1/12 ya. Nah, mengerjakan seperti ini gimana teman-teman? Ya bisa teman-teman bisa kalikan biasa saja ya. Ya sini N bahan min 1 dikalikan min 1 berarti tetap min gini ya. NB min 1/12 ya. Artinya di sini minnya akan hilang. Jadi kita tinggal kalikan silang, 18 kali NB min 1 sama dengan 12. Berarti 18 NB dikurangi 18 sama dengan 12. Kita dapatkan 18 NB sama dengan 30. Berarti N bahannya adalah 30 dibagi 18 atau kira-kira 5/3. Oke, ini dapat indeks bias bahannya ya. Oke, gampang sekali teman-teman ya. Oke, nah berikutnya lensa konvex konkav, jari-jari kelengkungannya 4 cm dan 5 cm. Tersebut dari bahan yang indeks biasnya 1,6. Oke, tentukan jarak fokus lensa, kemudian nanti perbesaran bayangan untuk lensa yang terletak 25 cm di depan lensa. Oke, sama
seperti ini. Kita tinggal masukkan ya, jadi convex konkav itu berarti jari-jari satunya adalah cembung 4 cm, sedangkan jari-jari keduanya itu min 5 cm. N bahannya 1,6, N medium kita anggap 1 ya. Kita langsung berhitung dengan jarak fokus tadi, rumus fokus 1/f sama dengan N bahan per N medium dikurangi 1 dikalikan 1/4 ditambah 1/-5. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita dapatkan 1/f sama dengan ini 1,6 dikurangi 1 itu 0,6 ya. Oke, ini kita jadikan misalkan per 20 berarti 5 min 4 ya. Oke, 1/f sama dengan, oke teman-teman mesti tahu ya, 0,6 bisa kita jadikan 3/5 dikalikan dengan 1/20 ya. Dari sini nanti kita bisa dapat sama dengan 3/100, sehingga fokusnya itu adalah 100/3 cm. Nah, bagaimana mencari perbesaran bayangan untuk benda yang lensa yang terletak 25 cm di depan lensa ya. Ini artinya bendanya terletak 25 cm di depan lensa. Nah, ini kita gunakan rumus dasar teman-teman. Ini S-nya 25 cm. Kita sudah punya F ya. Jadi F-nya 100/3. Ini kita gunakan rumus paling klasik ya, 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Sehingga kalau kita mencari 1/s aksen itu 1/f. 1/f berarti 1/100/3 dikurangi 1/25. Oke ya teman-teman ya. Nah, di sini itu sama aja 3/100 dikurangi, ini kalau kita jadikan per 100 jadi 4/100, maka akan didapat 1 min 1/100. Artinya S aksennya adalah min 100 cm ya kan. Nah, dengan S aksennya min 100 cm, ingat rumus perbesaran itu didapat dari harga mutlak S aksen dibagi S. Jadi min 100 dibagi 25 akan didapat 4 kali. Jadi bendanya akan diperbesar 4 kali. Seperti itu aja ya. Jadi gunakan rumus-rumus dasar yang kita punya untuk menghitung persamaan membuat lensa. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.